Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus algoritma FP-Crowd untuk asosiasi analisis. Nah, untuk terminologi dari algoritma FP-Crowd, pengenalan asosiasi analisis itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke studi kasusnya, yaitu Squidward adalah juragan toko body shop. Di tokonya terdapat 8 transaksi pembelian, lalu kita akan membantu Squidward untuk mencari produk agar dia bisa menjual paket bundling. Nah, kita akan melakukan analisis asosiasi dengan minimum supportnya adalah 25% dan minimum confidence-nya adalah 60%. Nah, datanya masih sama seperti yang di studi kasus a priorinya Nailong, kita bakal masuk ke transaksi ini. Nah, diperhatikan ya, di transaksi ini ada berjumlah 8 transaksi. Di sini ada sabun, sampo, face wash, dan juga parfum. Kita akan menghitung dulu nih satu item setnya. Satu item setnya berarti kita masukin dulu ada sabun, sampo, face wash, pasta gigi, dan juga parfum. Nah, kita lihat, kita hitung. Misalnya di sini ada sabun. Kita hitung sabun tuh ada berapa di transaksinya. Ada satu, lalu ada dua, lalu ada tiga, empat, dan lima. Berarti masuk di sini eh untuk sabunnya ini berjumlah 5 kali muncul dalam transaksi berjumlah 8. Begitu seterusnya sampai satu item set ini apa ya? Satu item set ini terhitung untuk count-nya. Misalnya lagi nih, masih belum percaya, kita hitung deh untuk parfum. Kita hitung untuk parfum, di sini ada satu transaksi, lalu ada dua, dan juga tiga. Berarti parfum itu ada tiga masuk ke sini. Untuk menghitung supportnya, untuk menghitung supportnya, di sini ada rumus, yaitu transaksinya. Nah, karena kita biar gampang aja nih, minimum supportnya itu kan 25%. Berarti, berarti untuk 25% ini dikalikan dengan transaksinya, jumlah transaksinya ada 8. Maka 25% kali 8 itu 2 transaksi. Jadi, minimum supportnya adalah 20%, artinya sama dengan minimum supportnya itu sebesar 2 transaksi. Kalau misalnya dia cuma ada satu transaksi, maka kita buang aja, kita eliminasi. Nah, di sini contohnya ada pasta gigi. Pasta gigi ini cuma satu kali transaksi, di transaksi yang ke kelima doang. Berarti pasta gigi ini akan kita eliminasi. Jadi dia tidak termasuk dalam satu item set. Nah, jadi setelah pasta gigi ini dieliminasi, kita dapat nih empat, empat baris data untuk satu item set. Selanjutnya, di sini ada langkah yang kedua untuk mengurutkan item berdasarkan frekuensi. Karena kita udah melihat nih, kalau di sini itu ada sabun, sampo, face wash, dan juga parfum. Nah, karena ada ini, maka kita urutkan dulu dari yang paling besar dan muncul lebih dulu di transaksi ini. Nah, kita akan mengurutkan sabun, sampo, face wash, dan juga parfum karena lihat di sini. Tahunnya ada 5543, 5543. Sudah diurutkan berdasarkan descending, berdasarkan dari yang terbesar. Nah, si sabun dan sampo ini kan jumlahnya sama nih, sama-sama 5. Berarti kan sama nih posisinya. Nah, kita urutkan berdasarkan yang duluan munculnya apa? Yang duluan muncul adalah si sabun. Jadi kita pilih sampo. Berarti sabun dulu prioritasnya, baru sampo. Nah, setelahnya kita akan mengurutkan item berdasarkan frekuensi. Ini kan udah diurutin berdasarkan, oh sorry, ini udah kita urutin berdasarkan frekuensi ya. Jadi item set satu ini udah diurutkan berdasarkan frekuensi. Nah, kita urutin data transaksinya berdasarkan support count secara descending. Nah, di sini kita lihat nih, yang tadinya parfum sampo berubah jadi sampo parfum. Kenapa? Karena di sini sampo dulu, baru parfum. Selanjutnya, lanjut ini yang banyak parfum, sampo, sabun, face wash. Nah, apa yang diurutkan dulu? Berarti kan sabun dulu, baru sampo, face wash, dan juga parfum. Di sini tulis sabun, sampo, face wash, dan juga parfum. Bawahnya face wash, sabun. Yang duluan muncul adalah sabun. Berarti sabun dulu, baru
si face washnya. Nah, sabun dulu baru face washnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah 3 dari FT Grout atau FT3. Nah, ini krusial untuk FT Grout karena FT Grout ini kan memakai FT3. Jadi kita bisa lihat di sini untuk hitung support setiap item, buang item yang tidak memenuhi minimum support, urutkan item berdasarkan frekuensi terbanyak. Kita tadi udah. Lalu kita akan memasukkan setiap transaksi ke dalam pohon mengikuti urutannya. Kita kan prioritas yang ini. Nah, karena kita udah punya ini si item urutan prioritas ini. Jadi kita langsung masuk aja ke bikin FP3. Nah, kita bakal bikin misalnya di sini ada rootnya dulu ya. Kita bikin rootnya dulu. Nah, ini kita yang ya bernilai nol. Gitu. Lalu kita bikin yang namanya prefix. Prefixnya di sini kan udah ada sabun dan juga sampo. Berarti kita tulis di sini untuk jalurnya adalah sabunnya dulu. Sabunnya bernilai satu kan, baru ada satu kan sabunnya. Nah, lalu bawahnya kita tulis lagi, yaitu sampo. Sampo juga masih ada satu, karena di sini baru muncul satu. Nah, untuk yang selanjutnya, karena kita udah punya rootnya, di sini rootnya ada sabun dan juga sampo. Di transaksi selanjutnya, rootnya itu ada sampo, berarti kita terusin aja dari sini. Untuk sampo, itu munculnya satu di transaksi yang kedua. Lalu ada password, turunin lagi. Dari si sampo, kita turunin password. Password satu. Lalu kita ke transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga punya apa? Punya sampo dan juga parfum. Nah, karena sampo di sini udah ditulis nih, ada sampo di sini. Berarti di sini samponya nambah dari satu tambah satu jadi dua. Lalu akan ada item baru yaitu parfum. Parfum satu kali muncul di sini. Selanjutnya ada sabun. Nah, kita kembali ke root sabun. Di sini berarti sabun nambah satu. Nah, di sini sabun jadi dua. Terus sampo nambah satu. Berarti di sini sabun lalu sampo ya. Sabun lalu sampo. Ini sampo juga nambah satu. Terus kita tambah lagi turun ke bawah. Ada face wash. Face wash satu. Satu kali muncul nih di sini. Selanjutnya, ini transaksi yang tereliminasi ya. Karena tidak memenuhi nilai supportnya sebanyak dua transaksi atau 25%. Kemudian ada sabun. Sabun, kita di sini ada sabun nih. Oh, berarti nambah lagi nih. Nambah, jadi tambah satu. Jadi tiga sekarang dari dua ke satu. Terus kita tambah. Oke, sorry biar nggak terus. Ini kita tukar dulu ya. Hmm, sini ada parfum. Nih, muncul parfum nih. Jadi tulis aja di sini parfum. Muncul nih satu kali untuk si sabun. Lalu ada lagi nih. Sabun, sampo, versus parfum. Coba. Sabunnya berarti nambah satu dari tiga menjadi empat sekarang. Lalu samponya nambah satu dari dua menjadi tiga sekarang. Lalu face washnya nambah satu jadi dua nih sekarang. Nah, tambah lagi nih. Baru datang baru. Di parfum, item baru. Untuk sabun, sampo, face wash, parfum. Tambah satu. Baru muncul satu kali di jalur ini. Selanjutnya ada sabun dan juga face wash. Berarti untuk sabun dan juga face wash itu sebentar kita pindah dulu ini. Oke, kita tambah di sini dari sabun itu kan nambah nih, nambah satu. Berarti sabun lima dong sekarang. Terus kita turunin di face wash. Face washnya jadi satu. Nah, kalau kita udah dapat dari semua ini, nah, tapi jangan dulu.
Karena kita udah dapet nih final final dari 8 transaksi ini. Aduh haus, sabar. Jadi sabunnya muncul sebanyak 5 kali. Di sini ada sabun. Lalu ada juga sampo. Sampo ada 3 ditambah 2. Bener ya, sampo ada 5. Sabunnya juga ada 5. Lalu parfum, kita hitung. Parfum itu kan ada 2 kali transaksi ya. Oke, kalau lupa kita bisa ke atas. Kita bisa ke item set satu ya. Nah, bener kan tadi kalau misalnya sabun itu ada 5. Terus sampo juga ada 5. Dapat dari mana? Dari ini, 3 tambah 2 berarti kan 5. Terus ada face wash. Face washnya ada 4, Kak. Berarti kalau face washnya ada 4, berarti kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 untuk face wash. Terus ada parfum. Parfum ada 3 nih, Kak. Berarti ada 1, 2, dan 3. Nah, terbukti ya. Berarti semuanya udah benar semua nih. Dalam perhitungan tiap-tiap item. Selanjutnya kita akan lanjut nih ke yang lebih seru, seru, seru banget, yaitu penentuan mengenai conditional pattern base. Nah, untuk conditional pattern base ini lebih sederhananya kita akan menghitung dari bawah, namanya suffix. Suffix itu yang bawah ini, seperti ini berarti kalau suffixnya adalah suffixnya untuk item parfum berarti ada 4 suffix. Kalau misalnya suffixnya adalah face wash berarti ada 3 suffix. Eh, kalau misalnya suffixnya adalah sampo berarti ada 1 suffix. Kenapa? Karena 2 ini itu disebut root. Root, maka dia tidak ada namanya prefix. Karena dia tidak ada prefix, berarti dia tidak ada jalan. Berarti dia tidak ada jalan untuk menentukannya. Itu butuh prefix, menentukan conditional pattern base ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk conditional pattern base ini, gampangnya adalah kita bikin pelangi lagi. Jadi, bentar. Nah, jadi, ini kan misal ada itemnya parfum dulu nih. Kenapa? Karena parfum yang paling bawah banget nih. Suffix paling bawah, parfum. Parfum itu munculnya sebanyak satu kali untuk eh, prefix jalur dari sabun menuju sampo kasus baru ke parfum. Jadi kita tulis di sini sabun, koma, sampo, koma, face wash, titik 2, 1. Kenapa 1? Dapat dari mana 1? Dari ini. Yang terakhir ini 1. Nah, jadi kita bisa tulis di sini sabun, sampo, face wash, dan 1. 1 kali muncul berarti dalam 1 kali transaksi. Nah, selanjutnya ada, kita cari lagi nih parfum yang lain nih. Ada nih di sini. Kita ganti warna dulu. Sini ada parfum ya. Ini ada parfum juga nih, parfum. Nah, prefixnya dari mana nih jalurnya? Dari sabun langsung seret ke parfum. Berarti tulisnya adalah sabun titik 2 1. Selanjutnya kita cari lagi, ada nggak sih? Ada nggak yang apa? Oh, ya, yang sufiksnya masih ada 1, yaitu ini kan parfum. Nah, ini dapatnya dari prefiksnya jalurnya dari si sampo menuju parfum. Berarti kita tulis aja nih M titik 2 1. Nih, ini 1 kan? Nah, kalau udah
Kalau udah, kita tinggal masukin semua ini ke sini. Ada sabun satu, sampo satu. Selanjutnya, karena ini udah nih yang parfum, kita coba yang face wash lah ya. Face wash, sekarang face wash. Di face wash itu ada, kita cari face wash ada di sini nih. Face wash ada di sini, ada di sini, dan juga ada di sini. Kita lihat prefiksnya, ada sabun, sampo, menuju ke face wash. Jadi kita tulis sam- sabun, sampo, menuju ke face wash itu ada dua kali transaksi ternyata. Di sini face washnya tertulis dua, berarti tulis aja dua di sini. Selanjutnya ada dari sini sabun ke face wash satu, berarti sabun satu kali untuk sabun dan face wash. Lalu di sini ada sampo menuju ke face wash, berarti S, sorry, satu. Ini satu ya. Nah, kita masukin semua ini ke dalam sini, conditional pattern base. Terakhir kita punya sampo guys, sampo. Nah, sampo yang di sini itu nggak bisa dipakai karena dia nggak ada prefiksnya. Dia butuh prefiks. Masa prefiksnya dari nol ke sampo kan nggak boleh. Nggak boleh ya dari nol ke sampo. Itu kan ini kan hasil artinya rootnya kan. Jadi nggak boleh. Maka kita cuma bisa melihat apakah di sini ada sampo dan ada sampo yaitu di sini. Ini adalah sampo. Karena di sini ada sampo, berarti kita lihat prefiks dari si sampo ini, prefiks dari sufiks sampo ini itu adalah sabun kan. Nah, jalurnya dari sabun ke sampo nih. Berarti di sini kan samponya ada tiga, berarti kita tulis saja sabun dan sampo akan berjumlah tiga kali kemunculan transaksi. Nah, kita tulis di sini sabun itu bersama sampo itu tiga transaksi. Berarti sabun titik dua tiga. Udah kayak gitu, kita langsung masuk ke yang namanya FP Grout Conditional FP3. Di sini itu akan diartikan sebagai untuk setiap suffix item minimal supportnya adalah dua transaksi. Nah, gampangnya ini kita bisa eliminasi aja sih. Nih, kita lihat. Di sini yang yang apa? Di sini parfum conditional pattern base-nya kan tadi udah ketemu ya. Frekuensinya adalah kita hitung. Sabun itu berapa kali kemunculan? Di sini ada satu, ada dua. Berarti kita tulis sabunnya ada dua. Lalu ada sampo. Berarti sampo munculnya berapa kali? Di conditional pattern base itu ada dua. Berarti tulis samponya ada dua. Terus terakhir, ada lagi nggak item yang belum dihitung? Ada, yaitu face wash. Face wash muncul satu kali. Berarti face wash muncul satu kali. Karena face wash-nya muncul satu kali, berarti kan itu dieliminasi ya, karena kan kita lihat lagi nih, minimum supportnya adalah dua transaksi, sedangkan ada yang satu kali transaksi di face wash. Berarti face wash kita eliminasi, makanya dia di sini nggak ada, nggak muncul kan. Nah, berarti benar nih sabun dua, sampo dua. Selanjutnya kita hitung lagi untuk untuk apa? Untuk apa? Untuk face wash. Di mana face wash ini kemunculan dari item sabun itu ada dua ditambah satu. Berarti sabunnya ada tiga. Terus ada lagi eh, sampo. Samponya ada dua ditambah satu. Jadi ada tiga sampo. Karena dua-duanya apa ya, memenuhi minimum supportnya dua transaksi, maka dua-duanya masuk ke conditional FP3. Nah,
Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya yang terakhir nih, yaitu si sampo. Si sampo punya sabun sebanyak 3 kali transaksi. Karena dia di atas 2 transaksi, berarti dua-duanya lolos untuk frekuensi dan conditional FP3. Nah, setelah itu kita langsung masuk nih. Ini sebenarnya ada yang namanya PET conditional FP3. Jadi sebenarnya ini cara cepatnya, tapi kalau misalnya cara asal usulnya itu kita bisa lihat dari PET conditional FP3. Misalnya kita mau bedah bedah si PET conditional FP3 untuk parfum ya. Sorry. Nah, misalnya kita mau bedah untuk si PET conditional FP3 untuk parfum. Nah, bisa kita lihat ya di sini parfum itu muncul sebanyak 3 kali ini. Berarti kita hapus aja nih si face wash. Kalau dihapus berarti di sini juga mengurangi ya. Karena tadi udah dihapus satu, berarti di sini kurangi satu, berarti hanya 4. Terus di sini ada sampo. Sampo ini face wash nggak dipakai ya untuk si parfum. Berarti samponya tadi udah kurang satu, suntiknya berarti sini kurang satu. Ini adalah kemunculan khusus untuk si parfum. Karena ini adalah kemunculan only parfum, berarti kita bisa menghitung head. Ada gimana nih gitu? Head, head untuk parfum. Sorry. Untuk head untuk parfum itu kita hanya hitung berdasarkan conditional pattern base, bukan dari awal dari seluruh transaksi. Berarti ini kita reset menjadi semuanya satu dulu. Atau kita bisa buat ulang aja. Kita buat ulang ya. Jadi khusus untuk head conditional FP3 untuk si parfum itu kita tuliskan di sini adalah sabun dan sampo satu, ya kan? Sabun sama sampo ini satu. Terus di sini jalurnya adalah habis dari sampo kita ke face wash. Sabun, sampo, face wash. Berarti di sini tulis sabun satu, sampo satu, dan juga face wash. Face wash satu. Karena habis dari sabun sampo face wash itu muncul parfum. Lalu habis itu kita ngeliat nih, habis sabun langsung parfum. Berarti kita tambah di sini habis sabun langsung parfum. Jadi ini sabunnya nambah satu dong, jadi dua. Terus di sini ada sabun menuju parfum. Eh, iya, parfum. Jadi ini ditambahin ya. Selanjutnya si sampo. Sampo ini langsung menuju parfum. Berarti kan habis dari satu transaksi, dia langsung menuju ke parfum satu. Nah, karena si karena si parfum ini adalah sufiksnya, maka si parfum ini akan diabaikan. Ya, berarti kita misalnya pakai ini dulu. Jadi si parfum ini ya udah nggak usah dimasukkan untuk mencari frekuensi dan juga conditional FP3. Ini kita lagi mau nyari pet conditional FP3 ya tanpa cara cepatnya kan. Asal usulnya gimana gitu. Nah, selanjutnya kita eliminasi yang kalau transaksinya cuma berjumlah satu. Di sini transaksi yang cuma berjumlah satu itu ada fast wash. Fast wash ini cuma satu nih. Berarti kan fast wash kita eliminasi. Berarti fast wash kita eliminasi. Nah, terus sabun ini masuk ya. Lalu sampo berjumlah dua, ada satu tambah satu, berarti sampo juga masuk. Berarti sabun dan sampo transaksinya di atas dua. Nah, di sini. Nah, selanjutnya misalnya kita mau cari yang ini nih, face wash.
Berarti kita bikin lagi, bikin baru lagi. Kita bikin baru lagi ya. Seperti biasa, di reset. Nah, untuk face wash, ini kan ada sabun, sampo. Berarti sabun bertemu dengan sampo. Sampo, satu, lalu face washnya dua. Face washnya dua. Lalu sampo, lalu sabun satu. Oke, sabun satu. Berarti saya ada face wash satu. Lalu sampo satu. Tuh, face wash di sini muncul satu. Oh, satu. Nah, karena ya seperti biasa, hmm, seperti biasa kita tinggal eliminasi, bukan, kita nggak bisa masukin sufiksnya, jadi tes plus ini kita X untuk masing-masing. Masing-masing sufiks hash wash. Nah, selanjutnya itu si sabun ini kurang teliti ya, ini harus karena dua jalur ya, satu, dua. Nah, kita hitung nih. Kebetulan di sini untuk sabun sampo itu frekuensinya adalah tiga karena di conditional pattern base-nya ada sabun itu muncul dua kali dan juga sabun muncul satu kali. Jadi ada tiga frekuensi. Gimana cara tahunya? Cara tahunya adalah dari jalurnya. Prefiksnya adalah untuk sabun, untuk face wash itu adalah prefiksnya adalah sampo dan juga sabun. Lalu untuk face wash yang ini, prefiksnya adalah sampo. Face wash yang ini, prefiksnya adalah sabun. Nah, kita hitung. Di sini face wash itu punya prefiks untuk si sabun sebesar tiga kali. Apakah benar? Berarti kita tarik aja nih face wash ke sampo berjumlah satu, satu kali jalur dan ke sabun Nah, si samponya ini kan berjumlah, bentar. Samponya ini berjumlah berapa kali jalur gitu ya. Kita lihat aja di sini. Di face wash ini punya berapa jalur ke si sabun. Berarti dia punya satu, dua. Terus tambah lagi. Dari face wash yang ini dia punya berapa jalur ke sabun. Berarti dia punya tiga. Berarti ada tiga jalur. Nah, berarti di sini tiga jalur. Lalu ada sampo. Sampo ini punya berapa jalur dari face wash? Kita hitung aja. Sampo yang ini dari face wash ke sampo itu punya satu jalur. Lalu di sini sampo ke face wash ini karena langsung berhubungan dengan sufiksnya, maka bisa dihitung bahwa 2 ditambah satu sama dengan berarti bisa dihitung dengan dua jalur dari sampo ke face wash dengan kemunculan dua kali transaksi itu bisa ditambah dengan yang jalur dari face wash langsung ke sampo. Jadi dia ada tiga kali transaksi. Nah, berarti sampo ada tiga kali transaksi. Nah, seperti itu. Yang terakhir kita punya sampo, sabun ke sampo. Sabun ke sampo ini kita bisa lihat ya di sini. Sabun ke sampo. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Di yang terakhir itu ada sabun ke sampo. Nah, kita lihat nih. Kebetulan di sini itu karena sampo itu cuma satu sufiks, berarti kan dia pakai nilai murni ya. Berarti di sini ya, sabun itu langsung muncul satu kali jalur ke si sampo yang punya tiga kali dalam satu kali transaksi. Berarti sabun adalah tiga. Seperti itu untuk cat conditional activity bagi masing-masing item. Item ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya pakai cara cepat juga nggak apa-apa, langsung cara cepat.
cara cepet yang di tabel ini nggak apa-apa. Cuma kita perlu tahu ya asal-usulnya dari mana, yaitu dari path, dari jalur prefix masing-masing conditional activity untuk setiap item. Yang selanjutnya adalah langkah 6, yaitu figure out frequent patterns generated. Untuk apa sih kombinasi item yang diperoleh dari proses pembentukan conditional pattern base dan conditional activity? Perhitungannya, item dikalikan conditional activity dan conditional pattern base yang memenuhi minimal support. Kita bisa lihat ya di sini bahwa di sini conditional FP3 serta conditional pattern base yang memenuhi minimal supportnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya keterangannya sabun itu untuk F, M itu untuk sampo, face wash itu F. Nah, kita lihat untuk conditional FP3 yang dikalikan dengan parfum. Berarti kan di sini kita bisa tulis bahwa parfum dikalikan dengan conditional FP3. Nah, berarti SP, SP2, ininya ditulis juga ya. Lalu S parfum ke M, berarti MP2 gitu. Berarti kan ini dibacanya sabun parfum 2 kali transaksi dan sampo parfum 2 kali transaksi. Apakah memenuhi keduanya? Sangat memenuhi karena minimal supportnya adalah 2 transaksi. Nah, selanjutnya ada face wash. Face wash ini ada ini SMS, S, sabun, sampo, sabun, sampo. Di sini ada sabunnya ada 3 dan samponya ada juga 3. Jadi kita hitung aja dari si face washnya langsung. Face wash ke SM berarti SMF2. Terus face wash ke sabun berarti sabun F3. Sorry, Prof. Ini ini yang jadi prioritas adalah conditional FP3-nya dulu ya. Jangan mentingin conditional pattern base-nya dulu. Jadi kita langsung masuk aja face wash ke sabun berarti SF3. Face wash ke sampo berarti MF3. Lalu karena di sini masih ada nih yang memenuhi minimal support yaitu SM2 berarti face wash ke SM2 berarti SMF2. Kenapa yang di parfum ini nggak ada yang mentingin conditional pattern base karena semua transaksinya itu satu. Karena satu itu di bawah minimal support, jadi nggak usah dipentingin. Sedangkan kalau sampo itu langsung aja ke sabun. Berarti SM3. Nah, begitu. Selanjutnya, kita bakal ke langkah 7 figure out untuk frequent item set. Karena kita udah dapat nih, kita kan tadi udah dapat ya item set satunya. Item set satunya kan kita udah hitung banget jauh di awal-awal untuk figure out. Nah, kita dapat 2 item set dari mana? Kita dapat 2 item set dari sini. Nah, ini kan 2 item set semua nih. Nah, count-nya adalah count-nya adalah yang terhitung dari ini. Nah, ini adalah count. Count-nya harus selalu masuk. Lalu, 3 item setnya diperoleh dari mana? Dari frequent patterns generated yang ada 3 item set. Muncul ya 3 item setnya, yaitu sabun, sampo, face wash, sama dengan 2. Karena nggak ada 4 item set, berarti kita finishnya adalah di 3 item set. 3 item set ini bisa dipakai untuk selanjutnya menghitung confidence. Di mana di sini kan kita udah pakai nih dari 3 item set sabun sampai face wash. Jadi kita bikin pelanginya nih item set dengan cara perkalian pelangi. Jadi sabun, sampo, satu itemnya adalah face wash. Lalu sabun, face wash, satu itemnya adalah sampo. Lalu sampo dan juga face wash, satu itemnya adalah sabun. Nah, dituliskan semuanya di sini. Begitupun dengan
yang satu item set. Berarti tinggal ditukar aja sih. Oke, kita pakai cara manual. Jadi ini kan satu item set, berarti ini sama ini gabung, sampo dan juga face wash. Satu item set berarti sabun dan face wash gabung. Face wash satu item set berarti sabun dan sampo bergabung. Nah, semuanya tulis di sini. Selanjutnya kita hitung nilai supportnya. Nilai supportnya kan tadi udah diketahui ya bahwa kalau SMF itu adalah besar 25%. Nah, dua, karena 2 dibagi 8, karena 2 dibagi 8 itu adalah 2 dibagi 8 dikali 100%, itu kan adalah 25% ya. Jadi kita tulis aja semua nilai support. Jadi semua nilai support di sini adalah sebesar 25%. Itu semuanya berlaku untuk satu item set dan juga dua item set. Karena itu hitungannya dari si tiga item set. Selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence. Nilai confidence itu didapat dari mana? Dari rumusnya. Rumusnya adalah ini. Nah, ini adalah rumus dari confidence-nya. Berarti karena kita udah mencari semua eh, kemungkinannya ini ya, udah ada rumusnya di sini, contohnya, berarti kita langsung aja nih, misalnya untuk si SMF ini ya, si SMF ini kan kita bisa tulis SMF dibagi dengan SM yang paling kiri pembaginya. Berarti di sini SMF dibagi SM. Nah, kita lihat di tabel yang di atas. Tabel yang di atas itu kan ada ini. SM itu kita lihat SM ini ada 3 kaunnya. Berarti karena SMF-nya 2 berarti 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 dikali 100%, hasilnya adalah 66,7%. Nah, kita hitung lagi nih, misal yang apa ya? Yang FSM, MSF kok, MSF ya yang ini. Kita hitung berarti kan SF, berarti kan SMR. Ini hitung confidence ya, SMF dibagi dengan M. Karena kita mau hitung yang ini, berarti yang jadi pembagi adalah yang sisi kirinya, yang M-nya aja. Berarti kita cari di item set di atas. Item set di atas, ini kita bisa lihat bahwa SMF-nya itu kan 2. SMF-nya adalah 2, berarti 2 per M itu adalah sampel, berarti di sini adalah 5, berarti 25. 25 kali 100% sama dengan 25 kali 100% sama dengan 40%. Berarti benar ya di sini confidence-nya adalah 40% untuk sampo, beli sampo, lalu membeli sabun dan juga tas. Nah, karena sudah memenuhi eh, nilai minimum confidence-nya adalah minimal 60%, maka yang memenuhi hanya yang kategori 2 item tadi. Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulannya bahwa kita lanjutkan dengan aturan asosiasi. Aturan asosiasi ini kan eh, dimaksudkan adalah untuk mengetahui dari soalnya, yaitu soalnya adalah paket bundling untuk membantu Squidward. Nah, kita ketahui bahwa jika
pelanggan membeli sabun dan juga sampo, maka sebesar 66,7% kemungkinan mereka juga akan membeli face wash. Nah, begitu seterusnya sampai misalnya ini pelanggannya membeli sampo dan juga face wash, maka besar kemungkinannya sebesar 66,7% pelanggan juga akan membeli sabun. Nah, kita masuk ke langkah dulu active growth belief ratio. Karena di rasio untuk menentukan yang seberapa kuat hubungan antar produk. Karena di sini kan sama semua nih 66,7% gitu. Nah, langkah yang terakhir adalah lift ratio. Lift ratio ini untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar produk. Jadi lift ratio ini confidence A itu dari confidence dibagi dengan support. Nah, ini tuh untuk menunjukkan dari ketiga ini kan persennya sama nih. Ketiga ini persennya sama, tapi mana sih yang harus diprioritaskan oleh si Nailong dalam melakukan analisis dari pola pembelian si pelanggan itu. Nah, karena tujuan machine learning adalah untuk membantu keputusan, membuat keputusan, maka kita akan membuat mengenai apa yang diprioritaskan lebih dahulu. Nah, cara hitungnya adalah SMF itu kan 0,25 berarti 25% dibagi dengan 375 dibagi 0,5. Dapat dari mana? Dapat dari SMF dibagi dengan nilai dari confidence yang si SM dan juga F. SM itu kan confidence-nya sebesar 37,5% ya. Ini di sini. SM, sabun dan sampo 37,5%. Dibagi dengan nilai 50% itu dapat dari. Nah, untuk si ini itu SM, ya jadi atasnya ini adalah SMF, lalu bawahnya adalah SM dan juga F. Nah, karena di sini ada tiga item set, ini SMF, lalu yang ini adalah SM, dan ini adalah F. Begitupun yang di bawahnya ya guys. Misalnya di sini adalah SMF, ini juga SMF, berarti didapatnya dari si tiga item set. Lalu di sini ada 0,375-nya dapat dari mana? Dari MF. Dan yang terakhir adalah dari S. S ini dapatnya dari satu item setnya. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan nih nilai lift-nya, yaitu sebesar di sini. Nah, artinya kalau misalnya di atas satu menunjukkan korelasi positif item A dan B sering dibeli bersamaan. Nah, tentunya habis itu kita bakal melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa karena tadi kita udah memecahkan soal, kita lihat lagi soalnya itu untuk membantu Squidward mencari produk untuk menjual paket bundling. Berarti ketiga produk antara sabun, sampo, dan juga face wash memiliki hubungan yang kuat. Sehingga Squidward bisa membuat paket bundling tiga produk sekaligus karena pelanggan cenderung membelinya secara bersamaan. Secara khusus, aturan sabun, sampo, face wash memiliki nilai lift tertinggi 1,3 yang berarti kombinasi sabun dan sampo itu akan meningkatkan probabilitas pembelian face wash sebesar 1,33 kali lipat dibandingkan jika pelanggan membeli face wash secara acak. Jadi Squidward bisa bikin paket bundling yaitu tiga produk sekaligus, si sabun, sampo, dan juga face wash. Karena kita lihat nilai liftnya adalah 1,33, jadi 1,33 kali lipat si pembeli ini bakal langsung gas beli face wash kalau misalnya ada sabun dan juga sampo. Nah, jadi perbedaan intinya adalah a priori membuat kombinasi item satu per satu. Jadi banyak kandidatnya. Sedangkan FP Ground membentuk FP3 lalu langsung mencari pola dari pohon tersebut. Ini akan lebih cepat untuk dataset yang besar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk selanjutnya. Tugasnya dikerjakan sesuai NPM-nya, apakah ganjil atau genap. Lalu dikerjakannya di kertas folio.
kertas folio itu langsung dikumpulkan pada saat masuk praktikum ML sesuai jadwal masing-masing. Karena ini bulan puasa, jadi ngitungnya sesuai jadwal masing-masing bulan puasa ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung aja chat di grup WA-nya ya. Di chat di grup ML praktikum. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Tugasnya jangan lupa dikerjain.